Shiki hanyalah seorang berandalan biasa yang dikeluarkan dari sekolah. Namun, ketika orang asing misterius menyerangnya dan membunuh ayahnya, dia menyadari bahwa ayahnya memiliki darah iblis dan memutuskan untuk menguasai kekuatannya demi membalas dendam. Dahulu kala, ras iblis bernama Oni tinggal di Jepang, menghancurkan segalanya dan membunuh manusia sesuka hati. Tak seorang pun berani melawan mereka. Namun, seorang pemberani bernama Momotaro muncul sebagai penyelamat umat manusia. Dia menyerang markas Oni, membunuh ribuan dari mereka. Namun, itu hanyalah awal dari perang panjang antara Momotaro dan Oni yang berlanjut hingga zaman modern. Tanpa menyadari bagaimana kisah lama ini terhubung dengan takdirnya, seorang remaja bernama Shiki sedang membersihkan koleksi senjata apinya sambil berbicara dengan seorang teman di telepon. Dia menertawakan fakta bahwa dia baru saja dikeluarkan dari sekolah karena perkelahian. Bahkan dia tidak mempermasalahkannya. Tepat saat itu, ayah angkatnya Tsuyoshi tiba dan memukul kepalanya, menuntut penjelasan mengapa ia dikeluarkan dari sekolah. Dan Tsuyoshi bergerak maju untuk memukulnya sekali lagi karena dia bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Namun kali ini, Shiki berhasil mengelak. Tsuyoshi kemudian bertanya pada Shiki, apa maksud semua senjata ini? Karena mereka menjalankan toko anggur, bukan toko senjata. Shiki mengejeknya bahwa toko anggur itu hampir tidak beroperasi karena semua orang tahu dia kehilangan pelanggan. Tsuyoshi membalas, mengejeknya karena bersikap begitu angkuh setelah dikeluarkan dari sekolah. Dan Shiki tersinggung. Dia berkata bahwa tidak akan pernah menjadi pecundang seperti Tsuyoshi. Dan dia sangat lega karena mereka tidak memiliki hubungan darah. Hal itu menyakiti perasaan orang tua itu. Tetapi kemudian dia turun ke bawah karena ada panggilan bisnis. Tsuyoshi pergi untuk mengantar barang dan Shiki bergurau, berharap ada orang kaya yang mengadopsinya. Dan kemudian mencoba berlatih membidik, tetapi sebuah ledakan di luar rumah mengejutkannya. Dia keluar untuk melihat apa yang terjadi, tetapi kabut tebal menghalangi pandangannya. Tiba-tiba, embusan kabut hitam aneh keluar dari kabut dan Shiki jatuh kembali karena terkejut. Kabut itu mengikutinya, meraih kakinya, dan menyeretnya keluar sebelum menjatuhkannya di jalan. Saat Shiki bangun dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, seorang pria tua menakutkan berpakaian putih muncul di sana, siap menyerangnya. Namun, Tsuyoshi kembali ke sana, dan dia menabrakkan mobilnya ke penyerang, lalu menyuruh Shiki masuk ke mobil. Dia melaju pergi secepat yang dia bisa, mengatakan bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah meninggalkan negara itu sekarang. Namun, Shiki masih belum mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya kepada ayahnya, bagaimana mungkin dia membunuh seseorang dengan mobilnya. Tetapi Tsuyoshi mengatakan kepadanya bahwa pria itu belum mati dan mereka harus pergi sejauh mungkin darinya. Dia benar-benar tertekan dan mengatakan pada Shiki untuk mendengarkannya baik-baik karena mereka tidak punya banyak waktu. Tsuyoshi memberitahu Shiki bahwa dia adalah keturunan Oni dan orang yang baru saja menyerangnya adalah keturunan Momotaro. Shiki menyuruhnya berhenti bercanda karena bukan saatnya untuk itu. Tapi Tsuyoshi mengatakan kepadanya bahwa dia serius. Tepat saat itu, bilah yang terbuat dari kabut hitam menembus atap mobil dan Tsuyoshi nyaris menghindarinya. Dia menyadari bahwa penyerang telah menyusul mereka dan kemudian tiba-tiba jendela mobil mereka tertutup oleh kabut hitam membutakan mereka sepenuhnya. Tsuyoshi menghentikan mobil di dekat gudang yang ditinggalkan dan segera keluar dari mobilnya, memberitahu Shiki bahwa mereka harus segera bersembunyi. Dan ketika Tsuyoshi berbalik, dia sadar bahwa Shiki hilang. Untungnya, dia melihat jejak kabut hitam memasuki gudang dan menyadari bahwa putranya telah dibawa ke sana. Di dalam gudang, Shiki mendapati dirinya terperangkap dalam jaring raksasa dengan seorang pria menakutkan bernama Samidare berdiri di depannya. Samidare memberitahu Shiki bahwa darah Oni di pembuluh darahnya membuatnya terlihat seperti hama. Dan membasmi hama tersebut adalah tugas agensi Momotaro. Shiki masih syok karena Samidare selamat setelah tertabrak mobil. Namun, saat itu Tsuyoshi datang dan mengatakan bahwa dongeng Momotaro adalah kisah nyata. Dia mengatakan bahwa
Selama ribuan tahun, Momotaro dan Oni telah berperang satu sama lain. Akhirnya, keturunan Momotaro bergabung dan membentuk agensi Momotaro, mendapatkan keuntungan dalam pertempuran dan memaksa Oni bersembunyi di antara manusia untuk bertahan hidup. Shiki masih tidak mengerti apa yang terjadi. Samidare tiba-tiba menciptakan 2 pedang dari kabut hitam, dan sebagai balasannya, Tsuyoshi juga melepaskan kemampuan yang sama untuk melawannya. Kedua pria itu saling menyerang, beradu pedang, dan melepaskan gelombang kejut yang dahsyat. Tsuyoshi berhasil mendorong Samidare, tetapi ia menyebut Samidare lebih lemah dari sebelumnya. Samidare menjelaskan bahwa kabut hitam adalah kemampuan unik yang hanya bisa digunakan oleh keturunan Momotaro, dan Tsuyoshi dulunya adalah seniornya di agensi Momotaro. Shiki terkejut ketika mengetahui bahwa ayahnya adalah keturunan Momotaro, namun Tsuyoshi berkata bahwa dia telah melupakan hal itu sepenuhnya. Samidare bertanya, apakah ia juga telah melupakan betapa berbahayanya Oni? Dia menyatakan bahwa atas kejahatan melindungi Oni, Tsuyoshi juga akan dilenyapkan. Tsuyoshi merespons dengan menyerangnya terlebih dahulu, tetapi dia dan Samidare sama-sama seimbang dalam hal kekuatan. Shiki hanya dapat menyaksikan pertarungan gila mereka dengan bingung. Sementara Samidare bertanya kepada Tsuyoshi, mengapa dia melindungi monster yang hanya hidup untuk kehancuran. Tsuyoshi menyuruhnya untuk diam dan mencoba memberikan kerusakan serius padanya. Namun Samidare jauh lebih cepat dari yang dia duga, dan kemudian memukul Tsuyoshi dengan combo super cepat dan membuatnya pingsan. Shiki hancur melihat ayahnya berdarah, dan dia mengutuk Samidare. Namun, Samidare mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera pergi ke akhirat bersama ayahnya. Saat itu, Tsuyoshi menarik kakinya dan Samidare bertanya mengapa dia bertindak sejauh ini untuk melindungi seorang Oni. Dan Tsuyoshi menjawab bahwa dia tidak butuh alasan untuk melindungi putranya. Lalu Samidare menciptakan pedang kabut hitam untuk menghabisinya, dan amarah yang mendidih di dalam diri Shiki akhirnya mencapai batasnya. Saat matanya memerah, dia bersumpah akan membunuh bajingan yang mencoba menyakiti ayahnya, dan kekuatan iblisnya pun bangkit. Dia mulai mengeluarkan darah dari setiap pori-pori wajahnya, dan tanduk iblisnya keluar dari kepalanya. Dan ketika pria itu berbalik untuk melihatnya, dia mendapati Shiki tidak lagi terkekang oleh jaring. Detik berikutnya, sejumlah senjata yang terbuat dari darah muncul di samping wajahnya. Namun berkat refleksnya yang cepat, dia berhasil menangkis semua tembakan. Dia melihat darah menetes dari atap tempat Shiki tergantung, terbalik seperti Batman yang gila melihat tubuhnya yang berlumuran darah. Samidare menyadari bahwa Shiki telah terbangun dan sekarang dia bisa bertarung dengan memanipulasi darahnya. Tapi itu bahkan bukan hal yang paling menakutkan tentang melawan Oni. Tiba-tiba, Shiki menerjang ke arahnya, mendorongnya kembali dengan garis-garisnya yang kuat. Samidare dengan cepat membalikkan meja ke arahnya, menebas lengannya, tetapi Shiki melompat mundur dan langsung menumbuhkan kembali lengannya. Dia kemudian berteriak dengan marah, dan Samidare mulai berkeringat karena dia menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Shiki memakai kekuatannya dalam bentuk banyak senjata yang terbuat dari darah, dan Samidare terpaksa menggunakan semua kekuatan dan kecepatannya untuk menangkis peluru. Tepat saat itu, Shiki menembakkan rudal yang mengerikan ke arahnya, dan berkat instingnya, Samidare menghindarinya dengan margin yang sangat kecil, dan roket itu meledak di belakangnya. Orang tua itu terpaksa melarikan diri dari serangan kejam Shiki, tetapi kemudian dia melemparkan pedangnya ke arahnya, berharap untuk menjatuhkannya dengan cepat. Namun, itu tidak cukup karena Shiki dengan cepat mencapainya dan menendangnya. Samidare terlalu lelah dan terluka untuk bergerak cukup cepat, dan Shiki menginjak wajahnya sebelum melepaskan amunisi senilai 1 batalion militer penuh ke pantatnya. Namun, Samidare entah bagaimana berhasil lolos dengan hidupnya, meskipun dia terluka parah. Dia mengutuk Shiki, tetapi kemudian tiba-tiba Shiki pingsan dan senjata yang terbuat dari darah hancur. Transformasi Oninya gagal, dan saat ia menatap tangannya yang berdarah, Shiki kehilangan akal sehatnya, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Samidare mengingat ini sebagai reaksi khas orang-orang yang membangkitkan kekuatan Oni mereka untuk pertama kalinya. Dengan sisa kekuatannya, ia memanggil pedang kabut hitam lagi, memutuskan
untuk menyelesaikan pekerjaannya sekarang juga. Namun, tepat saat ia hendak menusuk Shiki, Tsuyoshi melompat di antara mereka, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan putranya. Samidare bertanya kepadanya, bagaimana ia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak itu. Bahkan setelah melihat monster yang telah ia ubah, Tsuyoshi hanya memikirkan bagaimana Shiki adalah anak kecil yang lucu dan memberitahu teman lamanya bahwa menjadi ayah yang bahagia bukanlah hal yang buruk. Meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat. Saat itu, beberapa warga sipil berkumpul di lokasi kejadian setelah mendengar ledakan dan memanggil pemadam kebakaran. Dan Samidare memutuskan untuk mundur untuk sementara waktu. Ia berubah menjadi kabut hitam dan menghilang, meninggalkan Tsuyoshi yang terluka dan Shiki yang kebingungan sendirian. Shiki panik dan memberitahu ayahnya bahwa dia akan memanggil ambulans. Tetapi ayahnya memintanya untuk berhenti, karena dia tahu ini adalah akhirnya. Dia hanya ingin berbicara dengan putranya untuk terakhir kalinya di akhir. Tsuyoshi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bisa memberitahunya tentang garis keturunan Oninya, karena itu berarti memberitahunya bahwa ada orang yang ingin membunuhnya. Tapi sekarang dia hanya bisa meminta Shiki untuk menjadi cukup kuat untuk mengalahkan Momotaro dan Oni, sehingga dia bisa hidup bebas dan bahagia. Namun, Shiki berteriak padanya untuk diam karena dia belum selesai dengannya. Dia mulai membawanya keluar, mengatakan bahwa mereka akan berbicara setelah dia membaik, dan Tsuyoshi hanya tersenyum padanya sekali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Saat dia jatuh ke tanah, Shiki kehilangan akal sehatnya. Dia mencoba membangunkannya terlebih dahulu, dan kemudian mulai menangis tak terkendali. Tak lama kemudian, seorang pria bersepatu roda tiba di sana. Dan ketika Shiki berbalik untuk melihatnya, ia menjatuhkannya dengan satu ketukan di kepala, sebelum membawanya ke tempat di mana Oni seperti dirinya bisa menjadi lebih kuat. Saat ia tak sadarkan diri, Shiki memimpikan saat-saat bahagia ketika ia biasa bermain di taman di bawah pengawasan ayahnya. Namun kemudian, mimpi itu tiba-tiba menjadi gelap. Dengan Tsuyoshi yang sekarat di tangan Samidare, Shiki terbangun dengan tersentak saat ia menatap mata merah Samidare. Namun ketika ia melihat sekeliling, ia mendapati dirinya disumpal dan diikat ke kursi di aula besar yang kosong. Tepat di belakangnya, pria skater yang menculiknya sedang melakukan push-up handstand satu tangan dengan payungnya. Dan ia kembali berdiri begitu ia melihat Shiki terbangun. Eggilert memperkenalkan dirinya sebagai Nato, sesama Oni, dan dengan cepat memperlihatkan tanduknya. Shiki terlalu bingung dengan semua ini, dan bahkan tidak bisa memperhatikan Nato, yang menolak memberitahu di mana mereka berada saat ini. Ia memberitahu bahwa jasad ayahnya disimpan dengan aman di tempat lain, dan ia membawanya ke sini untuk diambil dan dievaluasi. Nato kemudian tiba-tiba meluncur ke papan tulis di sudut dan menyeretnya lebih dekat ke Shiki, sebelum memamerkan betapa cepat dan efisiennya menggunakan sepatu roda daripada berjalan. Selanjutnya, ia mulai menjelaskan agensi Momotaro kepada Shiki, mengatakan bahwa ia telah melihat seseorang yang dapat mengendalikan kabut hitam dan menggunakannya seperti senjata. Agensi Momotaro menemukan dan memburu Oni, dan sebagai tanggapan, para Oni menciptakan agensi mereka sendiri untuk melawan. Nato mengatakan bahwa tugasnya adalah menemukan Oni yang baru terbangun seperti Shiki dan membawa mereka ke tempat yang aman di mana ia dapat mengevaluasi apakah mereka layak bergabung dengan agensi Oni. Dengan perkenalan singkat itu, ia mengembalikan papan tulis ke tempatnya, lalu melepas penyumbat mulut Shiki agar ia bisa mewawancarainya. Begitu ia melepas penyumbat mulutnya, Shiki mulai berteriak-teriak meminta pembebasannya. Ia juga mengutuk Nato, mengancam akan membunuhnya jika ia telah melukai tubuh ayahnya. Dan Nato langsung mengurangi 1 poin dari skornya yang sudah 0. Ia menyebut Shiki bodoh karena tidak mengerti arti disimpan dengan aman, karena ia sudah menyebutkannya beberapa menit sebelumnya. Shiki marah padanya dan berkata bahwa ia tidak mungkin bisa mempercayai seorang Eggilert licik seperti dirinya, dan Nato tidak mengharapkan apapun lagi darinya. Ia memutuskan untuk mengurangi lebih banyak poin dari skor Shiki
Semakin banyak ia mengumpat dan menuntut untuk dibebaskan, memintanya untuk bekerja sama jika ia ingin lulus evaluasi. Shiki tidak peduli tentang evaluasi tersebut, tetapi dia ingin bebas dengan cepat. Jadi dia mencoba menahan amarahnya. Namun, dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar, dan Nato menyuruhnya untuk berhenti memberinya tatapan menyeramkan. Shiki membentak mendengar ini, dan Nato memutuskan untuk mengevaluasinya menggunakan metode non-standar. Karena hal-hal normal sepertinya tidak berhasil dengan orang gila, dia melepas dasinya, dan sebelum Shiki bahkan dapat menyadari apa yang sedang terjadi, Nato menggunakan dasi untuk mencekiknya dengan kekuatan penuhnya. Shiki panik saat dia kehilangan napas. "Hei, Shiki, awas!" Dan Nado mengatakan bahwa sifat asli makhluk terungkap ketika hampir mati, dan itulah yang ingin dia lihat. Shiki mencoba melawan dengan kekuatan penuhnya, tetapi dia tidak bisa keluar dari cengkeraman itu. Bahkan setelah berdarah dari setiap lubang di wajahnya, dia segera kehilangan kesadaran, dan Nado kecewa padanya. Tetapi darah yang baru saja hilang dari Shiki terbangun sebagai hasil dari kekuatannya. Itu berubah menjadi paku tajam dan menyerang Nado, yang menghindari serangan itu tanpa banyak kesulitan. Tiba-tiba, ia menemukan senapan Gatling yang terbuat dari darah menunjuk ke kepalanya. Dan di belakangnya, Shiki berada dalam kondisi mengamuk. Ia melepaskan tembakan ke arah Nado dan kemudian mundur setelah ia puas. Namun serangannya bahkan tidak menyentuh penguasa tepi yang melindungi dirinya dengan melapisi payungnya dengan darahnya. Ia mengurangi 100 poin dari skor Shiki karena ia bahkan tidak tahu cara menggunakan darah Oninya, dan kemudian memutuskan untuk menunjukkan kepadanya bagaimana hal itu sebenarnya dilakukan. Meskipun ia tidak akan mengingat apapun setelah kondisi mengamuk berakhir, Shiki tiba-tiba menerjang ke arahnya, tetapi Nado siap untuk segalanya. Dan beberapa menit kemudian, Shiki sadar kembali, terbaring kalah di tanah. Ia tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Tetapi kemudian, ia melihat tangannya yang merah dan panik, menyadari bahwa ia kehilangan kendali lagi. Nado dengan tenang duduk di atasnya, mengatakan bahwa wajar jika ingatannya kosong, karena ketika seorang Oni memasuki mode mengamuk, mereka akan kehilangan akal sehatnya. Di sekeliling mereka, aula menjadi kacau balau akibat pertarungan mereka, dan Shiki menyuruh Nado untuk berhenti menguliahinya. Ketika ia juga menggunakan darahnya sebagai senjata, Nado segera menghilangkan payung darahnya, memberitahu Shiki bahwa ia tidak pernah mengamuk karena ia benar-benar dapat mengendalikan kekuatannya. Ia kemudian menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikatakan lagi karena Shiki didiskualifikasi dari bergabung dengan agensi Oni. Shiki masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi jika ada satu hal yang ia tahu pasti, itu adalah bahwa Nado sangat kuat. Ia memutuskan untuk menelan harga dirinya dan memohon Nado untuk menjadikannya bawahannya, karena ia ingin menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam ayahnya. Nado segera menolak permintaannya, memberitahu Shiki bahwa orang seperti dirinya yang tidak menggunakan otaknya saat bertarung selalu menjadi orang pertama yang mati dalam pertempuran sungguhan. Dia menyebutnya aib tak berguna yang tidak bisa mengendalikan otak maupun kekuatannya, dan Shiki mengerahkan segenap kekuatannya untuk menahan amarahnya. Nado kemudian menyatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk menghabisi Shiki karena Oni yang mengamuk adalah beban bagi semua orang. Ia menggunakan cincin spesialnya untuk melukai ibu jari Nado, membuat darah mengucur deras. Ia mengubah darah itu menjadi payung, dan Shiki tiba-tiba mendapat ide tentang cara membuatnya berubah pikiran. Ia lari dari jangkauan Nado, lalu berlari ke arahnya sambil menyeret tinjunya ke tanah hingga berdarah. Nado dengan cepat mengubah payungnya menjadi perisai berduri yang akan melindunginya dari serangan jarak dekat apapun. Lalu memperhitungkan kemungkinan gerakan yang bisa digunakan Shiki. Shiki melompat di saat-saat terakhir, yang merupakan salah satu kemungkinan yang diperhitungkan Nado. Tetapi kemudian ia mengejutkannya dengan menggunakan duri-duri itu untuk melompat ke samping dan mengarahkan pistol berdarah ke wajahnya. Shiki memusatkan seluruh fokusnya pada pistol itu
melepaskan tembakan kuat dengan hentakan, membuatnya terpental mundur. Ia tak percaya berhasil mengenai Nado, tetapi ternyata kali ini pun ia tak berhasil. Nado hanya menangkis peluru darah itu dengan jarinya dan menghancurkannya. Tidak memberi Shiki pujian atas serangan itu karena ia sudah setengah mengamuk untuk menyerangnya. Saat Shiki tampak kehilangan akal sehatnya lagi, Nado memutuskan untuk menghabisinya dengan jurus spesialnya. Ia mengurung diri di dalam sangkar pelindung dan memanggil para pemanah yang dibuat menggunakan darahnya, siap menembak atas perintahnya. Namun, saat ia melihat Shiki melawan naluri mengamuknya dan mengendalikan kekuatannya, Nado membatalkan jurus spesialnya. Shiki bangga karena berhasil mengendalikan kekuatannya, tetapi ia jatuh ke tanah karena ia baru saja menghabiskan terlalu banyak energi. Nado tidak percaya bahwa Shiki tidak hanya mengendalikan kekuatannya, tetapi juga menekan mode mengamuk, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Ia bertanya, bagaimana caranya ia melakukan itu. Tetapi Shiki dengan angkuh memintanya untuk menerimanya sebagai bawahannya untuk membuka jawabannya. Nado mengatakan kepadanya bahwa ia akan memikirkannya, dan Shiki memutuskan untuk menganggapnya sebagai jawaban ya. Dia bilang, ketika Nado bicara tentang mengendalikan darahnya, dia tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika dia melihatnya, mengiris ibu jarinya, dan menggunakan darahnya untuk membuat senjata, dia mendapat ide. Dia pikir, karena mereka berdua Oni, dia bisa menirukan apa yang ada di dalam dirinya, dan ternyata itu berhasil. Namun, dia tidak mengerti detailnya. Dan dia membiarkan lengannya berdarah sambil berteriak dalam hati untuk membentuk senjata. Shiki masih bersemangat karena taktiknya berhasil dan bertanya kepada Nado apa pendapatnya tentang itu. Nado berpikir itu omong kosong karena bukan begitu cara kerjanya. Dari pengalamannya, remaja bodoh dan emosional seperti Shiki kesulitan mengendalikan darah mereka. Sementara orang yang rasional dan tenang seperti dia memiliki peluang terbaik untuk menggunakan kekuatan mereka dengan benar. Dia berpikir bahwa Shiki tidak mendengarkan akal sehat atau bahkan membiarkan mode mengamuknya mengendalikannya. Dan dia bisa menggunakan instingnya yang kuat untuk memaksa kekuatannya agar patuh. Dia pikir itu metode yang sangat kasar, tetapi juga bisa memberi seseorang kekuatan yang luar biasa. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan dengan kasus unik ini? Shiki mengatakan kepadanya bahwa ia membutuhkan kekuatan untuk membalaskan dendam ayahnya dan membunuh orang yang membunuhnya. Ia memberitahu Nado bahwa jika ia menerimanya sebagai bawahan dan mengajarinya segalanya, ia akan berguna baginya. Namun, Nado menolak untuk mempertimbangkan kemungkinan itu. Ia mengubah payungnya menjadi tombak, mengatakan kepadanya bahwa orang-orang seperti dirinya adalah risiko bagi masyarakat. Karena ia bahkan tidak tahu bahwa ia dapat mengendalikan kekuatannya dan hanya mengambil risiko. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menerimanya sebagai antek dan kemudian berpura-pura akan menusuknya dengan tombak. Tetapi hanya mengenai lantai di dekat kepalanya. Ia memberitahu Shiki bahwa ia tidak akan menerimanya sebagai bawahan, tetapi sebagai murid. Dan itu benar-benar membingungkan bagi Shiki karena ia menganggap keduanya sama. Nado mengatakan kepadanya bahwa ia lulus ujian dengan susah payah. Tetapi, ia akan memberinya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Ia memberitahu Shiki bahwa mereka berada di sebuah pulau bernama Hell's Doorstep yang dulunya dikenal sebagai Onigashima. Di sanalah Momotaro membantai para iblis. Namun kini, pulau itu menjadi tempat para Oni hidup dengan aman. Di tengah pulau, terdapat Akademi Rosetsu, sebuah sekolah militer yang melatih Oni untuk melawan agensi Momotaro. Shiki ketakutan saat mengetahui bahwa ia berada di sebuah pulau, tetapi Nado menyobok wajahnya mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Bagian terpentingnya adalah Akademi Rosetsu akan mengajarkannya segalanya. Mulai dari pendidikan umum, mengendalikan darah Oni, teknik bertarung, hingga sejarah antara Momotaro dan Oni. Nado adalah wali kelas Shiki. Namun Nado memperingatkannya bahwa orang lain telah lulus ujian tahun ini, dan ia mungkin yang paling tidak terampil di antara mereka. Tiba-tiba, Shiki teringat ayahnya dan bertanya kepada Nado di mana jasadnya. Nado menjawab bahwa mereka menahannya di kamar mayat
karena mereka ingin Shiki menangani pemakaman sesuai keyakinannya. Dan Nado mengatakan kepadanya bahwa menjadi idiot murung adalah buang-buang waktu. Dan ia harus fokus hanya untuk menjadi lebih kuat sehingga ia bisa membalas dendam. Shiki bilang dia memang terlihat baik, dan itu membuat Nado malu. Nado pun langsung kabur dan memberitahu Shiki kalau dia tidak sampai di kelas sebelum dia akan dikeluarkan. Entah bagaimana, Shiki berhasil menyusulnya. Saat Shiki bingung bagaimana caranya masuk ke kelas untuk mengumpulkan aura sebanyak mungkin, Nado langsung menendangnya keluar. Shiki merasa berutang aura karena penampilannya yang kurang keren, dan dia meminta tisu kepada Jin, anak laki-laki bertopeng, untuk mengobati mimisannya. Dan dia menyuruh Shiki berhenti bicara dengannya. Shiki marah dan mulai menggoda Jin karena belum punya tanduk. Jin hanya menunjukkan tanduknya, mengatakan bahwa hanya anak baru bodoh yang tidak bisa mengendalikan tanduk yang memamerkannya. Komentar ini menyinggung Ikari, yang juga tidak bisa mengendalikan tanduknya. Suasana kelas mulai menegang ketika Shiki mulai dekat dengan Jin. Namun, sebelum situasi menjadi heboh, Nado tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dan Shiki mendapati dirinya duduk tepat di sebelah Jin tanpa menyadari kapan kejadian itu terjadi. Jin juga sama terkejutnya, tetapi Nado tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang dipikirkan murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa untuk pelajaran pertama mereka akan bermain kejar-kejaran. Ia membawa semua murid ke hutan, memberitahu mereka bahwa mereka punya waktu 1 jam untuk kembali ke sekolah sambil menghindari ketahuan olehnya. Nado kemudian menyatakan bahwa siapapun yang tidak berhasil kembali ke sekolah dalam batas waktu akan dikeluarkan, dan ia tidak peduli dengan keberatan Shiki. Ia kemudian memberitahu para murid bahwa mereka bebas menggunakan kekuatan mereka, dan ia hanya akan menggunakan kekuatannya jika ada yang mengamuk. Jin dengan yakin mengatakan bahwa ia mungkin terbunuh jika tidak menggunakan kekuatannya, dan Nado tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa jika seseorang membunuhnya, mereka akan langsung lulus, dan kemudian mereka dapat bergabung dengan regu manapun yang mereka inginkan untuk melawan agensi Momotaro. Ia lalu berkata bahwa sekolah itu ada untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia nyata, dan ia akan menguji mereka di setiap tahap. Ia bertanya kepada semua orang apakah mereka siap, dan Shiki menjawab bahwa ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan lulus ujian. Nado kemudian mengungkapkan bahwa ada aturan lain. Ia memberitahu para siswa bahwa mereka harus membawa bola saat tiba di akademi untuk lulus ujian ini, lalu tiba-tiba melemparkan mereka ke area terlarang. Para siswa berpikir karena hanya ada 2 bola, mereka harus berebut bola. Namun kemudian Nado mengungkapkan bahwa mereka akan dibagi menjadi beberapa tim. Tim pertama beranggotakan Shiki bersama Jin, Homer. Kelompok kedua beranggotakan si berandalan bernama Hikari dan si kutu buku Juji. Sementara kelompok ketiga beranggotakan Roku dan Kuina yang tampaknya paling percaya diri di antara semua yang hadir di sana. Nado memberitahu ketiga tim bahwa ia akan memasuki zona terlarang 15 menit setelah mereka agar mereka bisa memulai lebih awal. Namun Shiki menyela, mengatakan bahwa ia tidak ingin bekerja sama dengan orang aneh bertopeng itu. Nado mengatakan bahwa ia akan dikeluarkan jika tidak bisa bekerja sama dalam tim, dan ia terpaksa menarik kembali ucapannya. Setelah itu, Homer dengan sopan memperkenalkan dirinya kepada Shiki yang belum pernah berinteraksi dengan perempuan seumur hidupnya. Ia langsung merasa gugup saat melihat Homer mendekatinya, dan dengan percaya diri, ia mengatakan akan melindunginya. Homer menjadi gugup mendengar hal ini dan mengatakan bahwa ia tidak perlu bertindak sejauh itu karena yang ia inginkan hanyalah tidak menghalanginya. Selanjutnya, ia hendak memperkenalkan diri kepada Jin yang bahkan tidak repot-repot menanggapinya. Rasa rendah diri Homer muncul dan ia mulai menangis dan meminta maaf karena telah berbicara dengannya. Shiki mulai membentak Jin karena telah menyakiti perasaan gadis itu. Lalu ia segera menghibur Homer, mengatakan bahwa ia tidak boleh merusak kecantikannya dengan menangis. Ia kemudian kembali mengejek Jin. Tetapi Nado menyela pertengkaran mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam. Karena mereka tidak punya waktu seharian, Jin dan Shiki segera berlari menuju hutan terlarang. Dan setelah beberapa saat menatap kosong, Homer juga mengikuti mereka. Di dalam, Jin mulai melompati pepohonan seperti ninja dari Naruto, memikirkan bagaimana membunuh Nado akan memberinya kelulusan dan hak untuk bergabung dengan regu manapun yang ia inginkan.
Ia ingin mengambil kesempatan ini untuk berada di garis depan dan menghadapi musuh terbesarnya lagi. Namun tiba-tiba, Shiki mencoba menyerangnya dari belakang, menyadarkannya dari monolog batinnya. Jin bertanya, ada apa dengannya? Dan Shiki menjawab bahwa ia akan membuktikan bahwa ia lebih kuat darinya. Jin juga siap bertarung, dan ia melepas topengnya untuk memperlihatkan beberapa bekas luka mengerikan di sekitar mulutnya. Shiki merasa ngeri, tetapi ia mengatakan bahwa hanya orang lemah yang memamerkan bekas luka lama mereka. Namun, Jin tidak terpancing oleh ejekannya. Ia hanya melepas sarung tangannya, memperlihatkan bahwa tangannya juga dipenuhi bekas jahitan. Ia merobek salah satu jahitan untuk mengeluarkan darahnya dan mengubahnya menjadi gergaji bundar. Shiki terkejut melihat ini, karena ia berpikir bahwa penulis Chainsaw Man akan menuntut mereka karena menjiplak idenya. Jin menyuruhnya untuk berhenti membuang-buang waktu dan melarikan diri jika ia takut. Namun, Shiki menjawab bahwa jika ia melarikan diri sekarang, ia tidak akan bisa membalas kematian ayahnya. Jin terkejut mendengar itu, tetapi kemudian ia tiba-tiba menjadi mengancam saat ia mengatakan kepada Shiki bahwa mereka tidak akan pernah bisa saling memahami. Shiki mengatakan kepadanya bahwa ia tidak ingin memahaminya sejak awal dan menggigit ibu jarinya untuk mengeluarkan darahnya. Akan tetapi, kali ini dia gagal mengubahnya menjadi senjata dan panik, bertanya-tanya apa sebenarnya yang harus dia lakukan agar itu berhasil. Dia memutuskan untuk melawan balik menggunakan tongkat karena itulah satu-satunya pilihan yang dimilikinya. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia bukan tandingan Jin yang dapat menebang pohon hanya dengan satu tebasan lengan gergaji mesinnya. Sementara itu, Homer sedang mencoba melerai kedua anak laki-laki itu ketika tiba-tiba dia mendengar suara keras dari pohon-pohon yang tumbang ke tanah. Dia tiba-tiba panik dan rasa rendah diri muncul, berpikir bahwa dia tidak pantas berada di tempat seperti ini. Namun, dia sedikit terhibur karena berpikir bahwa Shiki memanggilnya imut dan dia memutuskan untuk mencarinya, tidak menyadari bahwa dia hanya beberapa kaki dari salah satu bola. Pada saat yang sama, Shiki mencoba melawan Jin dengan tangan kosong. Jin bahkan tidak menggunakan kekuatan gergaji mesinnya untuk melawannya, dan dia masih bisa memukul pantatnya dengan mudah. Shiki terus bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan mudah. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa kemampuan Jin berbeda dari dia atau Nado. Ia kehilangan fokus saat memikirkan, dan Jin berhasil menjatuhkannya dengan satu pukulan. Shiki merasa frustrasi karenanya, dan Jin memutuskan untuk membiarkan si pecundang menangis dengan tenang. Namun, tepat saat ia mulai berjalan, Shiki bangkit berdiri, mengatakan kepadanya bahwa pertarungan belum berakhir. Jin yang kesal hanya melemparkan gergaji mesin ke arahnya, dan pada saat yang tepat, Homer tiba di sana. Berkat naluri bertahan hidup negatifnya, ia bahkan tidak menyadari bahwa ia berjalan tepat di garis tembak. Shiki panik melihat ini, dan untungnya ia berhasil menyelamatkannya, meskipun ia sedikit terluka saat melakukannya. Ia segera bangkit dari atas Homer dan meminta Jin untuk meminta maaf padanya. Tetapi, Jin menjawab bahwa itu akan menjadi salahnya jika ia mati karena serangan lemahnya. Shiki kesal akan hal ini, tetapi kemudian tiba-tiba ia mendengar Homer melantunkan permohonan maafnya seperti doa. Ia mengatakan bahwa itu bukan salahnya, tetapi Homer sedang tak sadarkan diri dan tiba-tiba ia mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Darah itu perlahan berubah menjadi wujud manusia raksasa, dan Jin serta Shiki panik, bertanya-tanya apa sebenarnya ini? Apakah ini Attack on Titan? Homer menyuruh mereka berdua melarikan diri karena Titan perempuannya akan membunuh mereka. Tepat saat ia mengatakan ini, Titan perempuan itu menghantam tanah dengan kekuatan penuhnya, dan Shiki nyaris terkena serangannya. Jin, di sisi lain, melompat tepat ke arah Titan perempuan itu untuk melawan, tetapi gergaji mesinnya tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada tubuh raksasanya. Shiki bertanya kepada Homer, apakah ia tidak bisa menghentikan makhluk itu? Dan Homer meminta maaf karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tiba-tiba pingsan setelah kehilangan terlalu banyak darah. Dan Shiki memutuskan untuk menjauhkannya dari Titan perempuan itu untuk membantunya. Namun, ia terkejut melihat Titan itu melindunginya, dan bahkan Jin bertanya-tanya apakah darah Homer memiliki kehendaknya sendiri. Tiba-tiba, Titan wanita itu mulai memuntahkan darah dengan hebat, dan sementara Jin bersembunyi di balik batu.
Homer yang menangis meminta Titan wanita itu untuk berhenti, memanggil kakak perempuannya, dan Shiki bangkit, bingung dengan apa yang dimaksudnya. Homer sekali lagi memintanya untuk lari, tetapi Shiki menolak, mengatakan bahwa dia akan mati kehabisan darah jika dia tidak menolongnya, dan dia tidak ingin melihat orang lain mati di depannya lagi. Tiba-tiba, Titan wanita itu mengeluarkan raungan dahsyat yang gelombang kejutnya bahkan mencapai seluruh siswa di luar hutan. Nado mengamati semuanya dari atas pohon, dan ia memutuskan untuk membiarkan Shiki dan Jin mencoba menghadapi kemampuan pelepasan darah Homer sebelum ia turun tangan. Kembali di lokasi pertempuran, Shiki mencoba melukai dirinya sendiri untuk mengambil darah dan menggunakannya sebagai senjata. Tetapi itu tidak terjadi. Titan wanita itu menyerangnya dan ia menghindar. Tetapi kemudian Titan wanita itu mengambil beberapa batu dari tanah dan melemparkannya ke arahnya. Ia terkena pukulan dan terlempar. Tetapi hal yang paling menyakitkan baginya adalah betapa lemahnya ia saat ini. Ia belum pernah kalah dalam pertarungan sebelumnya, tetapi sekarang ia hanyalah anak nakal yang tidak berguna. Ia mulai menangis karena frustrasi. Tetapi kemudian, Jin keluar untuk bergabung dalam pertarungan dan menyuruhnya pulang jika ia akan menangis. Shiki marah padanya dan mengatakan bahwa ia hanya berkeringat dari matanya. Tetapi Jin tidak punya waktu untuk itu. Ia mengiris lukanya lagi. Dan kali ini, ia menciptakan dua jenis gergaji mesin yang berbeda di kedua lengannya. Kerusakan yang diterimanya dari serangan Titan wanita sebelumnya masih mengganggunya. Tetapi ia bertekad untuk memenangkan setiap pertarungan di depannya. Nado hanya memperhatikan dari jauh, dan ia terkesan karena Jin dapat menciptakan dua jenis senjata sekaligus. Ia mulai menjelaskan bagaimana darah Oni dapat mengambil bentuk apapun yang mereka bayangkan. Tetapi seringkali dipengaruhi oleh trauma, preferensi, dan pengalaman masa lalu mereka. Sementara itu, Jin bergegas menuju Titan wanita itu, menggunakan gergaji mesin bundar untuk memanjat. Ia kemudian mencoba meniru Levi Ackerman dengan menyerang leher Titan wanita itu. Tetapi Titan itu mengorbankan satu lengannya untuk melindungi dirinya. Saat ia melawan Titan wanita itu, Shiki berteriak pada tangannya untuk membuat sesuatu. Ia bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa membuat senjata sementara Jin bisa. Tetapi kemudian tiba-tiba ia menyadari bahwa Jin hanya membuat benda untuk memotong. Dan bahkan Homer memiliki hubungan pribadi dengan Titan wanitanya. Ia berpikir bahwa ia dapat membuat senjata karena ia lebih menyukainya daripada orang Amerika pada umumnya, dan ia tiba-tiba menemukan cara untuk mengendalikan kekuatannya. Di sisi lain, Jin kesulitan melawan Titan wanita itu yang tiba-tiba mengeluarkan raungan keras yang memecahkan gendang telinganya. Ia kehilangan keseimbangan dan berpikir bahwa ia akan mati. Dan bahkan Nado bersiap untuk turun tangan, tetapi kemudian Shiki menyatakan bahwa ia akan mengambil pertarungan sekarang. Ia mengarahkan peluncur granat yang kuat pada Titan wanita itu, dan Nado terkesan bahwa ia menemukan jawabannya. Shiki sangat senang untuk mencoba senjata barunya, tetapi kemudian Titan wanita itu menyerangnya. Ia menghindari serangannya dan kemudian menembakkan granat ke arahnya, menghancurkannya seketika, dan baik Jin maupun Nado tercengang melihat kekuatannya. Titan wanita itu mulai menghilang saat pecahan-pecahannya berserakan di mana-mana, dan Homer kehilangan kesadaran. Sementara itu, Jin masih terkesima dengan kekuatan Shiki ketika tiba-tiba hujan darah mulai turun. Namun, itu hanyalah darah yang berceceran di udara dari serangan Shiki sebelumnya, dan segera berubah menjadi hujan biasa. Jin menyadari bahwa serangan Shiki tidak hanya membunuh Titan wanita itu, tetapi juga mengubah cuaca. Shiki, di sisi lain, bahkan tidak memikirkannya. Ia mulai mendekati Homer untuk melihat apakah dia baik-baik saja, tetapi kemudian penglihatannya kabur, dan ia jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak. Saat itu, Nado datang mengatakan kepadanya bahwa ia baru saja mengeluarkan darah dalam jumlah yang sangat banyak, dan itulah mengapa tubuhnya tidak memiliki kekuatan tersisa. Shiki mengatakan kepadanya bahwa ia masih bisa melanjutkan dan entah bagaimana memaksakan diri untuk berdiri. Tetapi itu tidak bertahan, bahkan selama 5 detik, dan ia sekali lagi jatuh ke tanah. Nado menyebutnya seorang noob yang bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Tetapi ia menyadari bahwa kekuatan Shiki melampaui apapun yang pernah dilihatnya.